Lieutenant, he's on his way. He's coming now. We need immediate evacuation. Sistem komputer menangkap suara-suara dari suatu planet saat pesawat mereka menjelajah jagat raya mencari planet yang kondisinya dapat dihuni seperti bumi. Kapten pesawat Copenhagen memutuskan untuk menyelidiki planet tersebut, kendati ada beberapa anak buahnya tidak setuju. Daniels menyatakan tak mungkin planet yang tersembunyi amat jauh dari bumi tapi sempurna untuk dihuni manusia, amat beresiko, apalagi mereka membawa 2000 koloni. Kapten bersikeras akan mengeksplorasinya, apalagi dia mendengar suara manusia ditransmisi dan keputusannya berdasarkan data. Kapten memerintahkan mendekat ke orbit planet tersebut dan mempersiapkan pesawat pendarat. Mereka kini sudah berada di pesawat pendarat yang siap meluncur. Ternyata tak mudah, mereka alami badai saat mendekati, ingin melewati atmosfer planet, bahkan komunikasi pun terputus. Akhirnya berhasil juga melewati badai. Kini cuaca sudah membaik, pemandangan indah terhampar. Pendaratan berjalan aman dan mereka langsung lakukan eksplorasi, masing-masing membawa senjata untuk jaga-jaga. Mereka menemukan tumbuhan yang sama seperti di bumi. 2 orang izin untuk eksplorasi terpisah. Kapten pun menyetujui. Mereka terkagum dengan kondisi planet itu dan bergerak semakin ke dalam. Pesawat Copenhagen mengabarkan badai di planet akan semakin memburuk. Mereka mengambil sampel air dan mencatatnya. Tanpa sadar, Rigby menginjak telur dan serbuk keemasan pun mengudara, menyatu dan masuk ke liang telinga. Sementara tim besar terus berjalan dalam guyuran hujan. Menyentuhnya dan bertaburan, serbuk mengudara dan memasuki liang hidung. Langsung bereaksi, Rick terjatuh. Daniels menemukan kalung Dr. E. Sow, petugas sains pesawat Prometheus yang hilang 10 tahun lalu. Mereka temukan peralatan Prometheus dan masih berfungsi. I'm so sorry. I don't know what's wrong with me. Just look at me. Look at me. Ledwood is sick. We're heading back. Barris, you get that? Serbuk memakan korban lagi. Barris, where are you? We're here. Come in. Fucking help me! Mereka pun membawa masuk Rick ke dalam pesawat ke ruang medis. Namun saat baju belakang dirobek, terjadi sesuatu. I need you back here right now. I need you to come back to Atlanta right. He started bleeding. He's sick. I don't know what the fuck to do. Paris kembali ke ruang medis dan rekannya minta dikeluarkan. Badan Rick berguncang parah dan bagian belakang mulai membelah. Akhirnya makhluk menyerang ganas. Kini Faris pun menjadi target berikutnya. Faris amat takut, membabi buta menembaki makhluk itu hingga pesawatnya
pun meledak. Keadaan menjadi kacau tak terkendali. Pesawat meledak dan muncul lagi makhluk itu dari anggota kru. Mereka bersiaga dengan senapan, siap menembak. Mendadak muncul makhluk itu menerkam Daniels. Tangan Walter tergigit putus, namun peluru tak dapat menghentikan makhluk itu. Makhluk itu kembali menyerang dengan beringas. Mendadak suara besar menyala. Makhluk itu pun langsung lari. Mereka lari ketakutan dan mengikuti sosok pria penolong tadi memasuki bangunan besar. Namun tetap waspada. I'll explain as best I can. Pria itu David jelaskan, mereka tiba 10 tahun lalu. Mereka semua terinfeksi virus. Hanya dia yang selamat. To infect all non-botanical life forms. That doesn't make sense. I'll talk to him. David jelaskan, mereka takkan dengar karena badai ini bisa bertahan hingga beberapa bulan. David, robot humanoid, seperti juga Walter, kini memotong rambutnya dan bertukar pendapat tentang kondisi mereka. Sang kapten menyesal karena keputusannya. 5 krunya telah jadi korban. Makhluk itu kini datang mengendap. Satu lagi korban meregang nyawa. Cole meminta evakuasi pada pesawat utama. Sementara Tinis menyampaikan kepada komputer induk adanya bahaya. Pesawat Covenant pun akhirnya mendekati orbit planet untuk berikan pertolongan. Sang kapten melihat David bicara dengan makhluk asing dan langsung menembaknya. David marah. It trusted me. So David, you're gonna tell me exactly what's going on. David mengajak ke suatu tempat. What are they waiting for, David? Mother. David bilang aman kok menyentuhnya. Namun kelopak itu membuka dan langsung menyergap wajah sang kapten. I found her, Sarge. Listen to me. I'm gonna contact the ship, get them to launch as soon as they can. All right. Launching now. David ternyata membunuh saudaranya sama robot Walter. Itu perkiraannya. Rose yang kini mencari kaptennya ternyata disergap dan menyergap Cole rekannya. Makhluk itu dipotong agar lepas dan darahnya seperti air raksa membakar. Baru saja lolos, ternyata sang induk muncul langsung menyergap Rose. Daniels yang juga mencari kaptennya disergap David. Untunglah Walter datang menolongnya. Cole ajak Dennis segera pergi karena makhluk yang besar sudah datang. David sudah terpojok sepertinya. Dennis melempar lampu penanda. Pesawat evakuasi pun datang. Mereka langsung berlari mendekat dalam takut. Sang alien besar mengamati. Daniel segera keluar membopong senjata. Alien kini naik ke atas dan Dennis memberondongnya.
Dennis meluncur turun, namun dia selamat karena ada tambang pengaman. Dennis memuntahkan lagi pelurunya, tapi alien itu berhasil lolos lagi. Alien ini cerdik, kini dia ingin pecahkan kaca kokpit. Daniels kini gunakan alat berat untuk hadapi alien itu. Daniels berhasil menjepit dan menghancurkannya. Karena posisi alat berat, pesawat pun kini oleng. Daniel akhirnya berhasil naik ke atas. Walter membimbingnya untuk masuk. Luka bakar Cole kini sedang diobati di ruang medis. Daniels membantu merapikan kulit Walter yang terkoyak. Does this mean I have to call you Captain now? Fuck yes. Captain Daniels diminta melapor. Why, Mother? There is an unidentified life form on the ship. Daniels dan Tennis langsung bergerak lari. Saat tiba di ruang medis, Cole telah jadi mayat. Begitu terima informasi, Dennis langsung berlari ke lokasi. Walter, sound the alarm! Alien itu telah makan korban lagi. Dennis dan Dennis berjalan perlahan, terlihat genangan darah. Tennessee dan Dennis mengikuti jak berdarah lalu meminta pintu ditutup kecuali satu yang mengarah keluar. Seal C61, open airlock 17, we're going in. Aku akan arahkan ke truk bila ku bilang ya, lemparkan alien ini ke angkasa. Walter, open door to terraforming bay. Daniels memukul pipa agar alien itu mengejarnya. Daniels masuk ke ruang kemudi truk dan mengurungnya di sana. Makhluk itu amat marah, memecahkan kaca. Pintu keluar terbuka dan truk tersedot keluar. Namun nyangkut. Truk berhasil tersedot keluar angkasa, namun sang alien sempat melompat kembali. Dennis dalam posisi genting, di belakang truk meluncur ke dirinya dan di depan sang alien merekam. Dennis cemas terhadap Daniels, namun dia selamat dan mendadak muncul. When you wake up, we'll be at Orgai 6. Sleep well. If there, will you help me build my cabin? Use security code David 73694-B. Yes, David, as you wish. David membuka ruang penyimpanan dan keluarkan benih alien dari mulutnya. David sambil tersenyum berjalan menikmati keberhasilannya. Dennis dan Tennessee dikarantinakan untuk keamanan. Ini Walter, kode rahasia 315. Pesan: disrupsi teknologi mendatangkan banyak kemudahan bagi manusia. Ingin sesuatu bisa serba cepat, kirim uang, pesan makanan, kendaraan, bahkan hiburan, dan banyak lagi yang lainnya. Namun, di dunia ini semua itu serba berpasangan. Unsur positif yang dihadirkan teknologi digital pasti juga memiliki unsur negatif. Maka, marilah kita sama-sama bijak beraktivitas dengan fasilitas digital. Jangan sampai sisi negatif yang dibawanya lebih dominan menguasai kita, hingga nilai-nilai luhur dalam diri kita terkikis. Salah satunya yang penting yaitu adab. Jangan sampai karena keasikan dimanjakan secara digital, kita luput akan yang disebut hati, pusat rasa dan moral, yang teknologi apapun
tak akan dapat menciptakannya. Itulah pembeda utama antara manusia dan robot. Apapun jenisnya, robot tak akan pernah punya hati.